Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku dan teman-teman akan mengajak kalian jalan-jalan ke salah satu tempat paling keren dan penuh ilmu di Jakarta, yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau disingkat Perpustakaan RI. Yuk ikuti perjalanan kami. Selamat sampai tujuan. Perjalanan dimulai dari stasiun Keranji, kita naik KRL komuter lain jurusan Tanah Abang dan akan transit di stasiun Manggarai. Setelah tiba di stasiun Manggarai, kita lanjut naik KRL arah Jakarta Kota dan turun di stasiun Gondangdia. Perjalanan ini hanya sekitar 10-15 menit saja. Biaya perjalanan KRL dari stasiun Keranji ke stasiun Gondangdia adalah Rp3.000. Selama perjalanan, kita bisa menikmati suasana pagi dan melihat aktivitas kota dari jendela kereta. Sampai di stasiun Gondangdia, kita keluar dari stasiun dan berjalan sedikit ke halte Transjakarta terdekat. Dari sini, kita naik bus Transjakarta koridor Q2 ke arah Balai Kota. Biaya naik bus Transjakarta adalah Rp3.500. Bus ini bagus banget loh, nyaman dan ber-AC. Cocok banget untuk pelajar yang ingin keliling Jakarta tanpa ribet. Setelah turun di halte Balai Kota, kita tinggal jalan kaki sebentar menuju Perpustakaan Nasional yang ada di seberang Monas. Ngomong-ngomong, kalian semua pasti ingat dengan kata-kata buku adalah jendela dunia. Iya, dengan membaca buku, maka wawasan seseorang akan semakin bertambah. Karena buku adalah sumber informasi untuk mengetahui berbagai pengetahuan dari seluruh aspek di berbagai belahan dunia. Berdasarkan survei yang diliris Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, UNESCO tahun 2014 mencatat rata-rata hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. Angka minat yang rendah ini tentunya sangat memprihatinkan ya. Tak hanya itu, Indonesia juga menduduki peringkat 60 dari 61 negara dalam hal minat pembaca pada tahun 2016. Nah, guna meningkatkan minat pembaca di kalangan masyarakat Indonesia, maka Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir dengan tampilan yang lebih modern dan teknologi. Nah, di bagian depannya berupa galeri lukisan foto dan instalasi dari berbagai seniman lintas generasi. Selanjutnya ada gedung utama yang terdiri dari 24 lantai operasional dan 3 basement. Tapi, bagaimana ya sejarah adanya perpustakaan umum di Indonesia? Pasti kalian semua juga penasaran, kan? Yuk kita kulik perpustakaan umum yang kita kenal saat ini. Ternyata sudah hadir sejak masa kolonial bersama dengan datangnya bangsa barat pada abad ke-16. Mulanya perpustakaan didirikan untuk menunjang misi penyebaran agama mereka dan berlanjut untuk kepentingan pendidikan hingga propaganda. Perpustakaan pertama yang ada kala itu nama Perpustakaan Gereja di Batavia atau Jakarta diresmikan pada 27 April 1643. Perpustakaan ini dipimpin oleh seorang perpustakawan bernama Dominum Abraham Vieranius yang menjadi tonggak dimulainya kehadiran perpustakaan dan tidak lagi diperuntukkan bagi keluarga kerajaan saja, melainkan juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Berjalannya waktu, ternyata pemerintahan Hindia Belanda juga memiliki perpustakaan rakyat loh. Didirikan oleh Volksleger, pengelolaan perpustakaan ini diserahkan kepada sekolah rakyat. Perpustakaan ini melayani murid dan guru serta menyediakan bahan bacaan bagi rakyat setempat.
Lantas, kapan Perpustakaan Nasional Indonesia berdiri? Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, dunia perpustakaan juga mengalami perubahan dan perkembangan. Era pasca kemerdekaan ini dapat dimulai pada tahun 1940-an. Perpustakaan Yayasan Bung Hatta ini memiliki koleksi yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia, tepatnya pada 25 Agustus 1950. Namun, pada 1962, lembaga tersebut diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan berubah nama menjadi Museum Pusat dan berubah nama kembali menjadi Museum Nasional. Sedangkan perpustakaannya dikenal Perpustakaan Nasional. Kalian semua penasaran kan? Ada apa aja sih di sana? Perpustakaan yang berlokasi di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dan memiliki tinggi 126,3 meter dengan luar sekitar 57 hektar ini digadang-gadang sebagai perpustakaan tertinggi di dunia loh. Bangunannya megah dengan desain minimalis dan tidak terkesan membosankan yang selama ini melekat pada perpustakaan di Nusantara. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Perpustakaan Nasional Indonesia kini dilengkapi berbagai fasilitas yang mumpuni. Perpustakaan Nasional tak hanya menambah buku fisiknya, tetapi juga mengembangkan layanan serba digital. Beberapa fasilitas yang ada di perpustakaan yang diresmikan pada 14 September 2017 ini adalah layanan anak, layanan disabilitas, layanan lansia, layanan multimedia, dan masih banyak lagi. Jika dahulu buku-buku Perpustakaan Nasional yang lama hanya boleh baca di tempat, sekarang kalian bisa meminjam buku-buku ini dengan batas waktu yang tertentu. Tapi sebelumnya kalian harus daftar menjadi anggota dulu ya. Total kurang lebih terdapat 2.600 koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan Republik Indonesia. Dengan desain yang modern dan dibuat senyaman mungkin merupakan salah satu langkah agar lebih banyak lagi pengunjung yang datang dan betah berlama-lama di sini. Dan juga di lantai paling atas, yaitu lantai 24, ada ruangan terbuka dengan bangku-bangku yang disediakan untuk membaca. Jadi, kalau kalian mau membaca sambil menikmati angin sepoi-sepoi plus pemandangan alam Jakarta yang indah ini, tempat ini pilihannya. Dan akhirnya, setelah seharian menjelajah setiap lantai, ruang, dan sudut yang ada di Perpustakaan Republik Indonesia, aku benar-benar merasa bersyukur bisa menyempatkan waktu ke tempat yang luar biasa ini. Jujur, aku nggak nyangka kalau sebuah perpustakaan bisa sekaya ini, nggak cuma secara koleksi, tapi juga dari sisi suasana, arsitektur, bahkan vibes yang tenang dan menyenangkan. Mulai dari lantai-lantai bawah yang berisi ribuan koleksi buku fisik, manuskrip kuno, literal Kangka, hingga lantai atas yang punya view menakjubkan ke arah Monas dan kota Jakarta. Semuanya bikin pengalaman ini terasa nggak sekedar kunjungan biasa. Setiap lantai punya cerita, setiap buku punya dunia, dan setiap pengunjung seperti aku hari ini pulang dengan sesuatu yang baru, entah pengetahuan, inspirasi, atau bahkan sekedar rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Aku pribadi merasa tempat ini bukan cuma jadi simbol kecintaan terhadap literasi, tapi juga jadi pengingat bahwa belajar itu nggak harus kaku, dan buku itu bukan sesuatu yang kuno. Perpustakaan ini ngasih ruang buat siapa saja, dari pelajar, mahasiswa, peneliti, sampai masyarakat umum kayak kita, buat datang, duduk, baca, belajar, dan berkembang. Dan yang paling keren, semuanya gratis, terbuka untuk umum, dan sangat ramah. Tadi aku juga sempat mengobrol dengan beberapa pengunjung, dan rata-rata mereka datang bukan cuma karena tugas atau peneliti, tapi juga karena tempat ini bikin mereka ngerasa di rumah.
Ada ruang baca yang nyaman, koleksi wifi cepat, ruang kerja yang tenang, bahkan tempat untuk istirahat sejenak sambil menikmati panorama Jakarta dari ketinggian. Jadi, kalau kamu berpikir perpustakaan itu tempat yang kaku, sepi, atau membosankan, perpustakaan ini akan mengubah persepsi kamu 180 derajat. Buat kalian yang mungkin belum pernah datang ke sini, aku sangat merekomendasikan untuk datang langsung dan merasakan vibes-nya sendiri. Dan buat yang sudah pernah, mungkin vlog ini bisa jadi pengingat indahnya berada di tengah lautan ilmu pengetahuan. Kita mau perjalanan pulang nih, rutenya seperti tadi. Dan total biaya perjalanan menuju Perpusnas dari stasiun Keranji adalah 6.500 saja. Sangat terjangkau untuk pengalaman yang luar biasa dan penuh dengan wawasan. Sampai jumpa di perjalanan edukatif selanjutnya. Jangan lupa baca buku dan eksplor tempat penuh ilmu seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk penasaran.